persahabatan antar kekuatan besar dan kesalahan Li Sukun. Ini Presiden Wu, kan? Dia memang orang yang berbakat. Aku penasaran apakah dia akan menikah? Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin orang seperti Presiden Wu bisa mengagumi seseorang dari dinasti tak terkalahkanmu? Presiden Wu datang ke dinasti Qiangshan sebagai tamu. Aku akan menyiapkan 180 wanita cantik untukmu, Presiden Wu. Persetan denganmu, Presiden Wu benar-benar jatuh cinta pada dewa perang pada pandangan pertama. Presiden Wu, aku punya seorang putri yang secantik bunga. Aku ingin tahu apakah Presiden Wu bisa bertemu dengannya? Melihat para pemimpin 3 dinasti di depannya dengan panik mengulurkan ranting zaitun kepadanya, Wu Rulong tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Jika istrinya tahu, dia harus berlutut di papan cuci ketika dia kembali. Memikirkan hal ini, Wu Rulong dengan cepat menolak. Tolong berhenti bicara, aku sudah menikah. Mendengar Wu Rulong telah menikah, Shen Wanyun dan yang lainnya tidak dapat menahan ekspresi kesepian di wajah mereka. Melihat ekspresi kesepian mereka, Wu Rulong tidak tahan lagi dan menghela nafas sebelum berbicara. Semuanya, keluarga Wuku masih memiliki banyak putra dan putri yang baik yang belum menikah. Jika memungkinkan, saya pikir kalian dapat memperkenalkan mereka kepada putra dan putri keluarga Wuku yang baik. Mendengar ini, mata Shen Wanyun dan yang lainnya tidak bisa tidak berbinar. Meskipun mereka tidak bisa menikahi Wu Rulong, jika mereka bisa menikah dengan keluarga Wu, tidak apa-apa untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wu. Jadi Shen Wanyun dan yang lainnya segera setuju sambil tersenyum. Tetapi pada saat ini, Zhang Ting berubah pikiran dan bertanya. Ngomong-ngomong, Presiden Wu, saya ingin tahu apakah ponsel edisi terbatas itu dapat dijual kepada saya terlebih dahulu? Melihat Zhang Ting telah berbicara, Shen Wanyun dan Gao Qiqiang tidak mau kalah. Presiden Wu, berikan aku satu juga. Saya juga. Wu Rulong tentu saja tidak menolak. Edisi terbatas itu sendiri digunakan untuk berteman dengan kekuatan besar. Shen Wanyun dan yang lainnya di depannya jelas merupakan kekuatan yang dibutuhkan keluarga Wu untuk berteman. 100.000 batu roh kelas tinggi bukanlah apa-apa bagi Shen Wanyun dan yang lainnya, tetapi itu sangat berharga untuk membangun hubungan baik dengan Wu Rulong. Lagi pula, meskipun mereka fokus pada budidaya makhluk abadi, mereka juga dapat melihat bahwa jika ponsel di depan mereka benar-benar dirilis, kamar dagang Wu sebagai penerbit pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Mungkin saja ia akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh domain selatan dalam sekejap, dan bahkan mungkin mampu bersaing dengan 4 tanah suci. Berpikir tentang 4 tanah suci, Shen Wanyun dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi serius dalam hati mereka. Meskipun ada kaisar semu yang kuat dalam pasukan mereka, pada kenyataannya, mereka bukanlah tandingan bagi 4 tanah suci. Hanya 1 dari 4 tanah suci yang dapat dengan mudah menyapu seluruh dunia surga yang mendalam. Hanya karena senjata kaisar ada di semua tanah suci. Seorang kaisar semu dengan senjata kaisar dan seorang kaisar semu tanpa senjata kaisar sama sekali bukanlah lawan yang setingkat. Seorang kaisar semu yang memegang senjata kaisar dapat menjadi tak terkalahkan oleh kaisar agung di tahap awal yang menunjukkan kengerian senjata kaisar. Dengan bantuan Wu Rulong, Shen Wanyun dan yang lainnya dengan cepat belajar cara bermain di ponsel, dan rasa baru tiba-tiba muncul di wajah mereka. Untuk telepon seluler, kartu telepon secara otomatis terikat ke telepon saat dilepaskan. Walau sekarang hanya ada 5 stasiun pangkalan, mereka sudah dapat menjangkau sebagian besar domain selatan. Anda hanya perlu menunggu hingga 5 stasiun pangkalan berikutnya selesai untuk mencakup seluruh domain selatan. Domain selatan. Tak lama kemudian, Shen Wanyun dan yang lainnya juga pergi satu persatu. Meskipun wartawan dari Saron Domain Xuxian Daily ingin mewawancarai Wu Rulong mendorong Wu Qiankun keluar. Tepat ketika Wu Rulong hendak beristirahat, dia mendengar sebuah suara datang perlahan. Wu Rulong, ayo bicara. Wu Rulong berbalik dan melihat Li Sukun berdiri tidak jauh, dengan ekspresi tidak jelas di wajahnya. Wu Rulong hanya mencibir, lalu langsung menolak. Li Sukun,
menurutku tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita, jadi tidak perlu. Setelah mengatakan itu, Wurulong hendak pergi, tetapi Li Sukun melanjutkan. Wurulong, apakah menurutmu kekuatan keluarga Wumu dapat melindungimu setelah melepaskan sesuatu seperti ini? Benda ini bukanlah sesuatu yang dapat dilindungi oleh keluarga Wumu. Mendengar ini, langkah Wurulong terhenti sejenak dan dia tidak berbalik, dengan sedikit nada main-main dalam suaranya. Jadi apa maksudmu? Kau ingin aku, kamar dagang Wu, menyerahkan teknologi ini kepada dinasti Limu? Tidak, bukan itu yang kumaksud. Maksudku, jika dinasti Li kita mengambil saham, kita akan mendapatkan 50% keuntungan. Jika kamar dagang Wu dalam bahaya, kami, dinasti Li, pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamar dagang Wumu. Meskipun kata-kata itu tampaknya menempatkan dinasti Li dan kamar dagang Wu dalam posisi yang sama, pada kenyataannya, Wurulong dapat mendengar kesombongan dalam nada bicara Li Sukun. Wurulong tidak begitu menyukai nada bicara ini. Lagi pula, keluarga Li macam apa yang pantas dia lindungi dari keluarga Wu? Jadi hampir tanpa ragu, Wurulong menolaknya. Maaf, kamar dagang Wu, kami tidak berencana untuk membiarkan siapapun membeli saham. Jika kamar dagang Wu kami dalam bahaya, kami tidak membutuhkan dinasti Li Anda untuk mengambil tindakan. Itu saja. Setelah Wurulong mengatakan itu, dia pergi tanpa melirik Li Sukun sedikit pun. Wajah Li Sukun menjadi semakin jelek. Jelas dia tidak menyangka Wurulong akan bersikap tidak sopan padanya. Hal ini juga memperkuat tekadnya untuk mengambil tindakan terhadap kamar dagang Wu. Tentu saja, kali ini bukan perang dagang, tetapi perang habis-habisan. Lagi pula, jika teknologi mengerikan seperti itu jatuh ke tangan dinasti Li mereka, Li Sukun akan benar-benar yakin bahwa dalam 10.000 tahun, seluruh dinasti Li akan ditingkatkan ke tingkat yang sama dengan 4 tanah suci. Di sisi lain, Wurulong secara alami dapat menebak bahwa dengan dirilisnya ponsel, seluruh wilayah selatan dan bahkan dunia surga yang mendalam akan menimbulkan kegemparan. Lagi pula, bagi orang-orang di dunia surga mendalam yang hidupnya sangat membosankan, telepon seluler tidak diragukan lagi merupakan sejenis produk pembuat zaman. Prinsip ini mirip dengan kenyataan bahwa di kehidupan sebelumnya, saat ponsel muncul, kenikmatan terbesar orang adalah punya anak, lalu setelah munculnya ponsel, kenikmatan terbesar mereka adalah menonton video TikTok. Seperti yang dilaporkan Southern Domain Immortal Daily dengan kecepatan tinggi, berita itu segera menyebar ke seluruh bagian Southern Domain, yang segera menyebabkan kegemparan di Southern Domain. Lagi pula, bagi mereka, benda semacam itu adalah senjata abadi, dan hanya senjata abadi yang bisa digunakan oleh manusia. Hanya mereka yang bisa menggunakannya, apakah benar-benar bisa digunakan oleh manusia? Tentu saja, banyak orang merasa bahwa kamar dagang Wu hanya membuat kegaduhan untuk mendapatkan dukungan dan pasti tidak akan merilisnya saat itu. Namun, Wurulong tidak berdiri untuk menjelaskan. Lagi pula, penjualan akan diluncurkan dalam 7 hari, dan semua orang akan tahu apakah itu benar atau salah pada saat itu. Menyadari, kamar dagang Wu saat ini dapat dianggap sebagai kamar dagang teratas di domain selatan, sehingga ada cabang kamar dagang Wu di berbagai tempat di domain selatan. Pada hari ke-7, pintu kamar dagang Wu dipenuhi orang. Ini untuk apa yang disebut telepon seluler. Bab 29, Dinasti Li bersiap mengambil tindakan. Niat baik 3 dinasti. Bab 29, Dinasti Li bersiap mengambil tindakan. Niat baik 3 dinasti. Apakah kamu yakin bahwa kamar dagang Wu benar-benar dapat membuat benda ini? Pada saat yang sama, di daerah terlarang dinasti Li, 18 leluhur dinasti Li juga tahu apa yang terjadi di luar, dan memandang Li Sukun di depan mereka, dan bertanya. Li Sukun mengangguk cepat dan berkata, "Benar sekali, leluhur. Jika kamar dagangmu dibiarkan begitu saja, aku khawatir hal itu akan benar-benar mengancam status dinasti Li kita." 18 leluhur itu sudah menjadi roh manusia, jadi mereka secara alami dapat memahami pentingnya masalah ini.
tetapi mereka masih membutuhkan Li Tianran untuk berbicara sebelum mereka dapat mengambil tindakan. Setelah waktu yang lama, Li Tianran yang berbaring di peti mati tengah akhirnya berbicara. Karena kamar dagangmu sudah menjadi musuh dinasti Li kita tidak akan memberi kamar dagangmu sedikit pun kemungkinan untuk membahayakan dinasti Li kita, jadi mari kita bertindak. Kali ini aku akan memimpin tim secara pribadi. Mendengar perkataan Li Tianran, semua leluhur yang hadir terkejut. Kalian harus tahu bahwa Li Tianran adalah leluhur tertua dan paling menakutkan yang hadir. Itu juga berarti bahwa jika Li Tianran mengambil tindakan kali ini, maka tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Li Sukun bahkan membujuknya. Leluhur sejati, kamu tidak boleh melakukannya. Kamu adalah orang terkuat di dinasti Liku. Jika kamu lahir, maka dinasti Liku mungkin akan dikenang oleh 3 dinasti lainnya. Ada beberapa kaisar semu, dan bahkan lebih sedikit lagi kaisar semu. Li Tianran adalah salah satu kaisar semu. Selain Li Tianran, ada juga kaisar semu di dinasti Li yang bernama Li Suking. Justru karena dinasti Li memiliki 2 kaisar semu yang berada di puncak karirnya, maka mereka kokoh berada di puncak keempat dinasti. Begitu mereka kehilangan salah satu kaisar semu, kemungkinan besar mereka akan dirindukan oleh 3 dinasti lainnya. Namun Li Tianran telah mengambil keputusan, menatap Li Suking dan berkata perlahan, "Dinasti Li akan diserahkan kepadamu. Aku pernah berkata bahwa jika ada kesempatan bagi dinasti Li untuk mencapai tingkat yang sama dengan 4 tanah suci, aku tidak akan ragu untuk mengorbankan hidupku, dan sekaranglah saatnya." Setelah mendengar perkataan Li Tianran, semua leluhur dinasti Li yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Mereka tidak sehebat Li Tianran. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana cara bertahan hidup, kalau tidak mereka tidak akan memasuki peti mati orang mati. Kecuali ada kesempatan yang mengerikan bagi mereka untuk menerobos ke tingkat Kaisar Agung, mereka tidak akan pernah dilahirkan. Saya tidak akan mengungkapkan identitas saya dalam operasi ini. Saya akan secara diam-diam menyingkirkan semua orang di kamar dagangmu, hanya menyisakan Wurulong. Jika saya gagal, Anda tidak boleh membalas dendam. Li Tianran berkata dengan penuh tekad, dan detik berikutnya, dia mengangkat peti mati dan melihat tubuh agung Li Tianran muncul di hadapan semua orang yang hadir. Li Sukun sangat tersentuh saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa leluhur alami akan bersedia melakukan ini untuk dinasti Li mereka, jadi dia berteriak tak terkendali. "Selamat kepada leluhur alami. Teman Taois sejati, jaga diri." Leluhur lainnya juga melihat ke arah Li Tianran dan berkata dengan berat hati. Lagi pula, jika Li Tianran membuka peti mati itu artinya Li Tianran akan segera meninggal. Benar saja, dalam beberapa menit setelah Li Tianran muncul dari peti mati, aura Li Tianran menjadi lebih lemah, yang merupakan hal yang wajar. Li Tianran sendiri hanyalah seorang kaisar semu puncak, dan masa hidupnya hanya 600.000 tahun. Mengandalkan efek ajaib peti mati untuk mengubah siang dan malam, Li Tianran mampu bertahan hidup selama 1.000.000 tahun. Sekarang setelah dia meninggalkan peti mati, Dao Surgawi secara alami menyadari perubahan di sini, jadi dia merampas umur panjang tambahan Li Tianran. Namun ekspresi Li Tianran tetap tidak berubah. Dia keluar karena dia sudah memikirkan akhir cerita dan tidak akan menyesalinya. Detik berikutnya, Li Tianran menghilang dalam kehampaan, memanfaatkan malam untuk bergegas menuju lokasi kamar dagang Wu. Pada saat yang sama, Wurulong di kamar dagang Wu telah meramalkan bahwa Li Sukun pasti akan mengambil tindakan, jadi dia meminta orang-orang di markas besar untuk meninggalkan markas besar terlebih dahulu. Ouyang Fang dan yang lainnya masih tampak enggan untuk pergi ketika mereka pergi. "Presiden, jika dinasti Li benar-benar berani menyerang kita, bukankah salah kami jika meninggalkan Anda sendirian di sini?" Chan Cukyang tidak menunjukkan keraguan dan berencana untuk tetap tinggal setelah mengatakan itu. Hal yang sama berlaku untuk Ouyang Fang dan Wang Jiaoyu, tetapi mereka diusir oleh Wurulong. "Kau harus pergi dulu. Mengingat sifat dinasti Li, orang-orang yang datang tidak akan lebih rendah dari kaisar semu. Jika kau tetap di sini, kau akan mati saja."
Meskipun dikatakan bahwa Ouyang Fang dan yang lainnya telah menerobos ke tahap tengah Raja Suci dengan bantuan Wurulong, mereka masih tidak ada bedanya dengan orang biasa jika mereka menghadapi Kaisar Semu. Terlebih lagi, terakhir kali aku berhasil membunuh Raja Suci Puncak. Sekarang menurutmu apakah aku akan menghadapi Kaisar Semu dari dinasti Li tanpa kepastian? Mendengar ini, Ouyang Fang dan yang lainnya teringat bahwa agen rahasia yang dikirim oleh Li Sukun telah meninggal di tempat Wurulong, dan juga berpikir bahwa jika mereka tinggal di sini, mereka hanya akan menjadi beban bagi Wurulong. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu terlalu lama, Ouyang Fang dan yang lainnya berkata bahwa presiden harus berhati-hati dan kemudian melarikan diri ke kejauhan. Di sisi lain, dalam kegelapan kamar dagang Wu, 3 pembangkit tenaga listrik tahap akhir semi kaisar muncul di beberapa titik. Jelas bahwa mereka semua adalah leluhur yang dikirim oleh 3 dinasti. Apa yang bisa diramalkan Wurulong, Shen Wanyun dan yang lainnya juga bisa meramalkannya. Oleh karena itu, demi memberikan bantuan besar kepada Wurulong, Shen Wanyun dan yang lainnya pun telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengundang seorang leluhur tingkat akhir kuasi kaisar untuk keluar. Nanti saja, dia akan meminta orang-orang dari dinasti Li untuk datang, lalu dia pun mengambil tindakan untuk menyelamatkan Wurulong dari tangan dinasti Li. Dalam kasus ini, Wurulong harus menerima bantuan mereka. Tetapi yang tidak mereka duga adalah Wu Hao menyaksikan semua ini. Menarik sekali. Aku tidak menyangka kamar dagang Wuku akan menarik perhatian begitu banyak orang dengan begitu cepat. Wu Hao bersembunyi di sekitar kamar dagang Wu dan berpikir dalam hati bahwa perbedaan kultivasi memungkinkan dia untuk dengan mudah menemukan leluhur dari 3 dinasti utama, tetapi leluhur dari 3 dinasti utama tidak dapat menemukannya sama sekali. Dalam persepsi Wu Hao, ada aura puncak Kaisar Semu yang datang dari kejauhan. Itu pasti seseorang dari dinasti Li. Haruskah kita menghancurkan dinasti Li saja? Wu Hao berpikir dalam hati bahwa menghancurkan dinasti Li bukanlah apa-apa baginya sekarang, tetapi ia menyerah begitu saja setelah memikirkannya. Bagaimanapun, dinasti Li memiliki dendam terhadap putranya sendiri. Maka sudah sewajarnya dinasti Li dihancurkan oleh putranya sendiri. Tetapi ketika Wurulong mencapai tingkat di mana ia dapat menghancurkan dinasti Li, Wu Hao mungkin dapat naik ke alam atas. Bab 31-3 Chapter 31-3 Kalian berdua, katakan padaku leluhur kuasi kaisar mana yang akan diizinkan datang oleh dinasti Li? Dalam kegelapan, para leluhur tahap akhir dari para kaisar semu yang berasal dari 3 dinasti besar tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak. Ketiga leluhur ini adalah leluhur Dewa Zile dari dinasti penguasa ilahi dan leluhur Zhan Qianzhong dari dinasti yang tak terkalahkan, leluhur agung dari dinasti yang kuat. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, dinasti Li memiliki warisan yang lebih kaya daripada 3 dinasti utama kita, jadi saya tidak tahu yang mana yang akan menjadi dinastinya. Shen Zilei berpikir sejenak dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Zhan Qianzhong juga mengangguk. Anda harus tahu bahwa gabungan ketiga dinasti itu hanya memiliki 30 leluhur kaisar semu. Sedangkan dinasti Li memiliki 18 leluhur kaisar semu dalam satu dinasti. Dapat dilihat bahwa Li kekuatan dinasti itu. Jadi dalam keadaan normal, kecuali kedua dinasti bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi dinasti Li sama sekali. Tepat ketika Gao Jianchao hendak mengatakan sesuatu, dia merasakan sesuatu dan ekspresinya menjadi sangat serius. Yang akan datang! Saat kata-katanya jatuh, sesosok tubuh perlahan muncul dari kegelapan dan berdiri di depan Wurulong. Ketika mereka melihat wajah pria itu, Shen Zilei dan 3 orang lainnya tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dengan topeng itu, kau tidak akan tahu siapa dia, tetapi kau masih bisa merasakan bahwa tingkat kekuatan orang itu setidaknya telah mencapai puncak kaisar semu. Jadi itu adalah Li Tianran atau Li Suking. Zhan Qianzhong menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sudah jelek. Lagi pula,
Mereka tidak menyangka bahwa dinasti Li akan begitu murah hati dan langsung mengirim leluhur yang berada di puncak Kaisar Semu. Anda harus tahu bahwa bahkan 3 dinasti lainnya masing-masing memiliki leluhur kuasi Kaisar Puncak. Jika tidak ada bahaya keruntuhan dinasti, jika tidak, leluhur kuasi Kaisar Puncak tidak akan terbangun sama sekali. Tetapi sekarang setelah dinasti Li benar-benar mengirim leluhur puncak Kaisar Semu, tentu saja mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap serius. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus melihat sesuatu terjadi pada Wurulong? Mata Gao Jianchao bergerak sedikit dan dia bertanya. Shen Zilei dan Zhan Qianzhong menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Apa yang kamu takutkan? Kamu telah memperhatikan bahwa napas lawan sudah habis dan dia sangat lemah. Ini berarti bahwa umur panjang lawan tidak banyak dan kondisinya tidak dalam kondisi puncaknya. Selain itu, kita bertiga, 3 lawan 1, yang cukup untuk membunuh lawan. Setelah itu, Shen Zilei dan Zhan Qianzhong berjalan keluar, dan Gao Jianchao hanya bisa menghela nafas tak berdaya ketika melihat ini, lalu mengikuti mereka. Pada saat yang sama. Menarik, apakah kamu meminta semua orang untuk pergi terlebih dahulu, karena kamu tahu bahwa dinasti Liku akan mengambil tindakan? Merasa tidak ada seorang pun di kamar dagang Wu di belakangnya, Li Tianran berpikir serius dalam hatinya. Jelas dia tidak menyangka bahwa Wurulong akan melakukan hal ini. Tetapi sekarang tidak ada pilihan selain membawa Wurulong kembali terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Li Tianran tetap diam dan langsung menuju ke Wurulong. Namun, ketika dia hendak mencapai Wurulong, dia melihat 3 sosok muncul di depan Wurulong, menghalangi Wurulong di belakangnya. Setelah melihat wajah ketiga orang itu, ekspresi Li Tianran tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa ketiga dinasti itu benar-benar akan mengirim 3 kaisar tingkat akhir untuk melindungi Wurulong. Tetapi meskipun dia mengetahuinya sekarang, itu sudah terlambat. Selain itu, dia mungkin tidak sebanding dengan mereka bertiga. Kalian bertiga, keluar atau mati! Li Tianran mengenakan penyamaran tebal, bahkan suaranya sangat serak, membuatnya mustahil untuk mengetahui siapa dia. Zhan Qianzhong menatap Li Tianran dan mendengus dingin. Kami sudah lama tahu bahwa dinasti Li Anda akan mengambil tindakan terhadap Presiden Wu, jadi kami datang untuk melindungi Presiden Wu terlebih dahulu. Tetapi Anda, yang menyamar dengan penyamaran yang ketat, apakah Anda Li Tianran atau Li Suqing? Tetapi jika tebakan saya benar, seharusnya orang itu adalah Li Tianran. Lagi pula, orang tua Li Tianran itu tidak punya banyak kehidupan lagi, jadi tidak aneh kalau dia keluar. Harus dikatakan bahwa analisis Zhan Qianzhong sangat efektif. Setelah mendengar analisis Zhan Qianzhong, Li Tianran tidak ragu lagi dan melancarkan gerakan mematikannya. Dia tidak bisa menunda pertarungan dalam situasinya saat ini, dan kondisi fisiknya semakin buruk, jadi dia harus membuat keputusan cepat, menyingkirkan Zhan Qianzhong dan yang lainnya, lalu menculik Wurulong. Melihat Li Tianran mengambil tindakan terhadap mereka, Zhan Qianzhong dan Shen Zilei tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Keduanya adalah petarung, tetapi mereka belum mengambil tindakan setelah mencapai tahap kuasi ampor. Sekarang mereka dapat mengambil tindakan lagi. Tentu saja, saya sangat senang. Saat Zhan Qianzhong dan Shen Zilei beraksi, Gao Jianchao mengikuti di belakang tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, pertarungan antara mereka bertiga dan Li Tianran hendak pecah. Namun karena tingkat kultivasi puncak Li Tianran sebagai kaisar Semu lebih tinggi daripada mereka bertiga, dia tidak dirugikan. Namun semua ini hanya di permukaan. Jika butuh waktu sedikit lebih lama, Li Tianran tidak akan mampu bertahan lagi. Memikirkan hal ini, Li Tianran tidak lagi ragu-ragu dan memilih untuk menggunakan senjata pembunuh yang dibawanya. Ketiganya, Shen Zilei, semuanya merasakan sesuatu, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar, mereka hanya bisa menggunakan harta spiritual mereka sendiri untuk menangkis pukulan itu. Tetapi meski begitu, mereka tetap saja terlempar jauh. Bahkan ketika dia berhenti, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemburkan seteguk darah lama,
dan menatap Li Tianran dengan sedikit keterkejutan di matanya. Napas ini, apakah itu senjata kaisar? Tidak, itu senjata kaisar palsu. Pada saat ini, Li Tianran melihat pedang panjang emas yang sangat berkilau melayang di depannya. Aura di atasnya membuat tiga kaisar semu tahap akhir Shen Zilei merasa sangat takut. Jelas ini telah melampaui level senjata tertinggi dan mencapai level senjata kaisar semu. Mengapa ini bukan senjata kaisar yang sebenarnya? Karena ketiga Shen Zilei tahu betul bahwa jika ini adalah senjata kaisar yang sebenarnya, maka dinasti Li akan lama hilang. Itu menjadi tempat suci kelima. Dan sungguh mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup dari serangan pedang tadi. Namun demikian, Li Tianran yang memiliki senjata kaisar semu, jelas bukan lawan yang dapat mereka tandingi. Memikirkan hal ini, ketiga Shen Zilei menjadi putus asa di dalam hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa mereka hanya di sini untuk melindungi satu orang, tetapi mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Mendapat tumpangan. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa setelah Li Tianran melukai mereka bertiga dengan satu pedang, dia mengabaikan mereka dan berbalik untuk membunuh Wurulong. Sasarannya adalah Wurulong dari awal hingga akhir. Tentu saja, yang terpenting adalah bahwa melukai tiga orang dengan satu pedang tadi telah menghabiskan banyak tenaganya. Jika dia membunuh mereka semua lagi, dia mungkin tidak bisa pergi. Shen Zilei dan yang lainnya hanya bisa melihat Li Tianran lewat di depan mereka, tetapi sedetik berikutnya, mereka menyadari sesuatu, dan ekspresi wajah mereka sedikit berubah. Mereka memperhatikan bahwa ekspresi Wurulong tidak berubah sejak awal. Baik itu penampilan Li Tianran atau pertarungan antara mereka bertiga, ekspresi wajah Wurulong selalu seperti sedang menyusun strategi, seolah-olah dia ada di depannya. Li Tianran sama sekali tidak biasa. Bab 31, Wu Hao beraksi dan membunuh Kaisar Semu. Bab 31, Wu Hao beraksi dan membunuh Kaisar Semu di puncaknya dengan jentikan jarinya. Ayah, mengapa ayah tidak bertindak? Wurulong berpikir dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Li Tianran dan Shen Zilei mulai bertarung. Jangan khawatir, sekarang bukan saatnya. Mari kita lihat dulu, baru bicara. Wu Hao diam-diam menyampaikan pesan tersebut, dan Wurulong hanya bisa menunggu setelah mendengar ini. Wurulong tahu dari awal bahwa ayahnya telah kembali, dan dia masih mengamati segalanya dalam kegelapan. Meskipun dia tidak tahu keadaan ayahnya saat ini, Wurulong memilih untuk percaya pada ayahnya tanpa syarat. Lagi pula, semakin tinggi keadaannya saat ini, semakin dia bisa merasakan kengerian ayahnya di masa lalu. Jadi dia memberikan 100.000 batu spiritual kelas atas untuk dirinya sendiri. Banyak sumber doa telah diberikan selama bertahun-tahun, jauh lebih melimpah daripada tanah suci manapun. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga Wu yang dapat dipilih secara acak jauh lebih kuat daripada murid dari tanah suci. Ketika dia melihat Li Tianran mengalahkan ketiga Shen Zilei dan menuju ke arahnya, hati Wurulong masih belum tergerak karena dia percaya bahwa ayahnya akan mengambil tindakan. Benar saja, Wu Hao muncul di depan Wurulong pada detik berikutnya, menatap Li Tianran dengan ekspresi yang sangat tenang dan berkata, "Keluar atau mati!" Wu Hao dapat melihat bahwa dalam situasi Li Tianran saat ini, bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia tidak akan mampu bertahan hidup selama setengah tahun. Lebih baik membiarkannya menikmati perasaan mati perlahan dalam kesakitan. Namun Li Tianran hanya sedikit takut dengan kemunculan Wu Hao, dan lalu mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Sekarang dia tidak punya jalan keluar, membunuh Wu Hao dan membawa kembali Wurulong, atau pergi dalam keputusasaan, lalu mati kesakitan karena serangan balik Shui Wen dalam waktu setengah tahun. Dibandingkan yang terakhir, Li Tianran lebih menyukai yang pertama. Setelah melihat penampilan Wu Hao, Shen Zilei dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Jika memang ada orang yang bersembunyi di sekitar, mereka pasti dapat menemukannya, tetapi mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran Wu Hao. Dengan kata lain, tingkatan Wu Hao jelas berada di atas mereka, dan dia sudah pasti mencapai puncak kuasi kaisar.
Memikirkan hal ini, Shen Zilei dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa takut. Untungnya, mereka tidak mengambil tindakan terhadap Wu Ulong sekarang, tetapi memilih untuk melindungi Wu Ulong. Jika tidak, mereka pasti akan mati jika Wu Hao mengambil tindakan. Namun, situasi saat ini tidak optimis. Li Tianran memegang senjata kaisar semu di tangannya, yang jauh lebih kuat daripada kaisar semu puncak normal. Wu Hao belum tentu menjadi lawannya. Li Tianran juga memiliki ide yang sama dan mengendalikan senjata kaisar semu untuk membunuh Wu Hao. Namun, sedetik kemudian, sebuah kejadian yang mengejutkan terjadi. Wu Hao hanya mengulurkan dua jari dan menerima pukulan dari senjata kaisar semu yang dapat menghancurkan seluruh dinasti Li. Keterkejutan di mata Li Tianran tidak dapat ditahan lagi. Jelas bahwa Wu Hao lebih kuat dari yang dibayangkannya. Anda bukan kaisar semu, Anda adalah kaisar agung. Nada bicara Li Tianran begitu terkejut hingga dia lupa tentang penyamarannya. Jika Wu Hao benar-benar kaisar agung, maka penyamarannya tidak akan berarti apa-apa bagi Wu Hao. Wu Hao masih bisa menyelidiki identitasnya. Dan selain fakta bahwa Wu Hao adalah kaisar agung, dia tidak tahu bagaimana Wu Hao bisa dengan mudah menerima serangan penuh dari senjata kaisar semu. Tidak jauh dari situ, ketiga Shen Zilei juga tercengang. Aku patuh. Awalnya aku mengira Wu Hao hanyalah seorang kaisar semu biasa, tetapi aku tidak menyangka bahwa Wu Hao benar-benar tampak seperti kaisar agung. Anda harus tahu bahwa dunia langit yang mendalam saat ini tidak memiliki kaisar agung. Baik secara terbuka maupun diam-diam, sama sekali tidak ada kaisar agung. Konon katanya di dunia surga mendalam dahulu kala pernah terjadi kecelakaan yang serius, sehingga menyebabkan jalan menuju dunia surga mendalam terputus. Generasi selanjutnya tidak bisa lagi menerobos ke tingkat kaisar agung. Jadi alam surga mendalam saat ini paling-paling hanya bisa menerobos ke tingkat puncak kuasi kaisar. Melangkah lebih jauh adalah hal yang mustahil. Jika mereka hanya menebak bahwa Wu Hao adalah kaisar agung, maka adegan berikutnya meyakinkan mereka bahwa Wu Hao benar-benar mantan kaisar agung. Aku melihat Wu Hao mengerahkan sedikit tenaga dengan kedua jarinya, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di senjata kaisar palsu itu. Detik berikutnya, benda itu hancur berkeping-keping. Hei, aku belum serius. Mengapa senjata kaisar palsumu rusak? Wu Hao menatap Li Tianran, ekspresi geli di matanya sama sekali tidak tersamarkan. Melihat kejadian ini, Li Tianran dipenuhi amarah dan ketakutan. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang kaisar agung di masa hidupnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah kaisar agung ini juga merupakan musuh dinasti Li. Memikirkan hal ini, Li Tianran, dengan gagasan bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati dinasti Li, meledakkan dirinya di depan Wu Hao, tetapi jelas bahwa Wu Hao tidak akan membiarkan dia meledakkan dirinya sendiri. Dengan jentikan jari Wu Hao, Li Tianran dibunuh oleh Wu Hao bahkan tanpa bisa menghancurkan dirinya sendiri. Setelah membunuh Li Tianran, Wu Hao menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Oh, aku bahkan tidak menganggapnya serius, jadi mengapa aku mati?" Meskipun ketiga orang Shen Zilei di kejauhan merasa bahwa perilaku Wu Hao seperti pamer, mereka tidak berniat membantahnya. Bagaimanapun, Wu Hao benar-benar memiliki kemampuan untuk pamer. Setelah memastikan bahwa Wu Hao memang kaisar agung, mereka bertiga, Shen Zilei, mengabaikan luka-luka mereka dan segera berdiri dan berlari ke arah Wu Hao. "Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupmu." Bercanda, Wu Hao di depan mereka adalah kaisar agung yang kuat. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Wu Hao bisa menjadi kaisar agung, ini tidak menghalangi mereka untuk mencoba menyenangkan Wu Hao. Ini adalah kaisar agung. Kaisar agung jauh lebih mengerikan daripada senjata kaisar. Meskipun kaisar semu dapat mencapai tingkat kekuatan tempur yang sama dengan kaisar agung dengan senjata kaisar, kaisar agung tidak akan memberikan kesempatan kepada kaisar semu untuk mengaktifkan senjata kaisar. Setidaknya itu kuat. Kaisar agung kecil tidak. "Bangun! Karena kalian saling bertarung demi anakku, minumlah 3 pil ini."
Pil-pil ini akan membantumu pulih dari luka-lukamu. Wu Hao berpikir sejenak dan melemparkan 3 pil langsung ke arah Shen Zilei dan yang lainnya. Melihat Wu Hao memberi mereka ramuan itu, Shen Zilei dan yang lainnya buru-buru mengambil ramuan itu. Belum lagi Wu Hao memberi mereka ramuan itu, bahkan jika Wu Hao memberi mereka kotoran, mereka harus tersenyum dan melanjutkan. Singkatnya, ini adalah kengerian Kaisar Agung. Setelah melihat kualitas ramuan itu, Shen Zilei dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Itu sebenarnya ramuan tingkat Kaisar. Ada juga tingkatan ramuan. Dari yang terendah hingga tertinggi adalah Wang Xuan Earth dan Heaven, lalu ramuan Saint Grade, ramuan Supreme Level, dan terakhir ramuan Emperor Grade. Ramuan tingkat Kaisar, sebagaimana tersirat dalam namanya, adalah ramuan untuk Kaisar Agung. Mengingat situasi mereka saat ini, jika mereka menelan ramuan tingkat Kaisar, saya khawatir kekuatan obat di dalamnya tidak hanya akan membantu mereka pulih dari luka-luka mereka, tetapi juga dapat memungkinkan mereka untuk mencapai terobosan. Puncak dari kuasi Kaisar. Bab 32. Ketakutan Dinasti Li. Bab 32. Ketakutan Dinasti Li. Terima kasih, senior, atas ramuannya. Shen Zilei dan yang lainnya benar-benar berlutut kali ini dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada nada bicara Wu Hao. Mereka telah terjebak di tahap akhir kuasi Kaisar selama puluhan ribu tahun. Meskipun terobosan di alam kecil tidak akan meningkatkan umur mereka, tetapi itu juga membawa mereka selangkah lebih dekat untuk mencapai Kaisar Agung. Bagaimana jika mereka cukup beruntung untuk mencapai tingkat Kaisar Agung di masa hidup mereka? Dan bukankah para senior di depan mereka juga berhasil mencapai Kaisar Agung? Dengan kata lain, jalannya belum rusak, mereka juga dapat mencapai Kaisar Agung. Baiklah, kau kembali saja dulu. Ngomong-ngomong, jangan sebarkan berita tentang apa yang terjadi di sini hari ini, dan jangan lakukan apapun pada dinasti Li. Jika dinasti Li berani melakukan sesuatu pada putraku, maka putraku tentu akan dibutuhkan untuk membalas dendam. Juga, jangan biarkan identitasku diketahui oleh siapapun, mengerti? Wu Hao menatap Shen Zilei dan yang lainnya dan menjelaskan. Mata Shen Zilei dan yang lainnya berkilat kasihan terhadap dinasti Li, lalu mereka cepat-cepat mengangguk setuju, lalu berbalik dan pergi. Tepat setelah Shen Zilei dan yang lainnya berbalik dan pergi, suara Wu Rulong yang sangat kesal datang dari belakang Wu Hao. Ayah, jika ayah memintaku menghancurkan dinasti Li, ayah membuat segalanya menjadi terlalu sulit bagiku, bukan? Tidak apa-apa. Anda telah berkultivasi ke alam suci dalam waktu kurang dari 100 tahun. Asal kamu diberi waktu 1000 tahun, kamu seharusnya mampu berkultivasi hingga alam tertinggi. Pada saat itu, aku akan memberimu senjata Kaisar. Dengan restu senjata Kaisar, kamu akan dihancurkan. Kehilangan dinasti Li seharusnya bukan masalah besar. Wu Hao menatap Wu Rulong dan berkata dengan nada yang sangat serius. Setelah mendengar perkataan Wu Hao, Wu Rulong tertegun sejenak, tetapi dengan cepat bereaksi dan berkata dengan nada terkejut. Ayah, apakah ayah memiliki senjata Kaisar? Bagaimanapun, dia telah berada di alam surga yang mendalam untuk waktu yang lama dan telah mempelajari lebih banyak hal. Wu Rulong secara alami juga tahu betapa mengerikannya senjata Kaisar. Hanya ada 4 senjata Kaisar di seluruh dunia langit yang mendalam, dan justru dengan 4 senjata Kaisar itulah sekarang ada 4 tempat suci. Ini menunjukkan kengerian senjata Kaisar. Tepat ketika Wu Rulong mengira ayahnya memiliki senjata Kaisar, Wu Hao menggelengkan kepalanya di detik berikutnya, lalu berkata, meskipun aku tidak memiliki senjata Kaisar, aku dapat memurnikan senjata Kaisar. Sebenarnya, penyempurnaan senjata Kaisar tidaklah sulit. Selama Wu Hao diberi waktu dan mengajarkan keterampilan penempaan akar spiritual terbaik kepada keturunannya, teknologi penempaannya dapat menembus kemampuan untuk menempa senjata Kaisar atau bahkan senjata abadi dalam waktu singkat. Mendengar bahwa ayahnya dapat memurnikan senjata Kaisar, Wu Rulong tidak dapat menahan napasnya.
Kemudian setelah mengetahui dari Wu Hao bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menempa senjata kaisar, ia memerintahkan untuk mengumpulkannya. Setelah menyelesaikan masalah dengan kamar dagang Wu Hao tidak tinggal lebih lama lagi dan memilih untuk kembali ke wilayah tengah. Bagaimanapun, istrinya masih berada di alam rahasia. Meskipun dia tidak bisa masuk, dari luar masih terlihat bagus. Wu Hao berpikir gembira dalam hatinya. Di sisi lain, Li Sukun sedang mondar-mandir dengan cemas di aula lampu jiwa saat ini. Di dunia surga mendalam, seseorang hanya perlu mencapai tingkat inti emas untuk mentransfer sedikit kekuatannya ke lampu jiwa. Melalui pengamatan situasi lampu jiwa digunakan untuk memahami situasi para pembudidaya abadi. Inilah alasan mengapa orang mati dan lampu padam. Tepat ketika Li Sukun sedang menantikannya, sebuah ledakan keras terdengar di detik berikutnya, membuat Li Sukun membeku di tempat dan menoleh hampir tak percaya. Lentera jiwa di titik tertinggi aula lentera jiwa tiba-tiba pecah, dengan nama Li Tianran tertulis jelas di atasnya. Melihat kejadian ini, hati Li Sukun ikut hancur bersama lampu jiwa. Ia tahu bahwa leluhurnya telah gagal. Ia hanya berharap ketika leluhurnya meninggal, pihak lain tidak mengonfirmasi bahwa leluhurnya berasal dari dinasti Li. Tak lama kemudian, Li Sukun juga datang ke daerah terlarang. Setelah mengetahui bahwa Li Tianran telah gagal dan meninggal, 17 leluhur yang tersisa terdiam. Jelas, mereka tidak menyangka orang-orang yang masih berbaring bersama di peti mati orang mati di masa lalu itu telah dimusnahkan hari ini. Tetapi yang paling mengejutkan adalah Li Suking. Sebagai satu-satunya ahli puncak kuasi kaisar di seluruh dinasti Li, dia tahu bahwa Li Tianran memiliki senjata kaisar semu di tubuhnya. Jika orang yang mengambil tindakan juga merupakan puncak kuasi kaisar, maka itu pasti tidak mungkin. Mungkin dia lawan Li Tianran. Maka hanya ada dua kemungkinan, pihak lain memiliki senjata kaisar yang sebenarnya, atau kekuatan pihak lain jauh lebih unggul dari Li Tianran. Tetapi apapun yang terjadi, keduanya bukanlah yang mampu dimiliki oleh dinasti Li saat ini. Memikirkan hal ini, nada suara Li Suking menjadi sangat tertekan, dan dia berkata dalam pesan suara. Cukun, jangan melawan kamar dagangmu mulai sekarang, jika tidak, dinasti Li hanya akan menghadapi jalan buntu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Suking, Li Sukun juga berkata cepat. Sekarang setelah aku tahu tentang leluhurku, aku akan menemukan cara untuk mempererat hubungan antara dinasti Li dan kamar dagang Wu. Aku tidak akan pernah berperang dengan kamar dagang Wu. Li Sukun bukanlah orang bodoh, dan tentu saja tahu bahwa kamar dagang Wu saat ini bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh dinasti Li-nya. Saya khawatir bahkan jika dia mengirim semua leluhur kuasi kaisar, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap kamar dagang Wu. Jadi sekarang, selama Anda tidak bodoh, cara terbaik adalah berdamai dengan kamar dagang Wu dan mencari cara untuk menikah dengan kamar dagang Wu. Hanya dengan cara ini, kamar dagang Wu tidak akan mengambil tindakan terhadap dinasti Li. Hanya saja Li Sukun berpikir dengan sangat baik, tetapi kenyataannya sangat tipis. Sejak awal ketika Li Sukun berani membiarkan Enzi mengambil tindakan terhadap Wu Rulong, hasil dari dinasti Li sudah ditentukan, yaitu kehancuran. Apakah ini warisan dari Kaisar Semu yang perkasa? Melihat menara besar yang muncul di alam rahasia yang luas, mata Wu Yifan penuh dengan keterkejutan. Setelah meninggalkan sisi nenek buyutnya, Wu Yifan mulai mencari di seluruh wilayah rahasia yang luas. Tentu saja, dia tidak melepaskan binatang buas dan harta karun alam yang ditemuinya. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang menjadi lawan Wu Yifan. Namun, sehari yang lalu, Wu Yifan tampaknya merasakan sesuatu dan bergegas menuju area pusat seluruh alam rahasia yang luas. Namun, ia tidak menyangka bahwa sebuah menara setinggi 1.000.000 meter akan muncul di tengah alam rahasia yang luas itu. Pada saat ini, Wu Yifan memiliki pikiran aneh dalam benaknya, yaitu, jika dia masuk ke dalam, dia akan mendapatkan peluang besar. Setelah memikirkannya, Wu Yifan masih tidak bisa menahan diri dan langsung masuk. Bagaimanapun,
Dia datang ke sini untuk mendapatkan warisan dari Kaisar Semu yang perkasa, dan menara raksasa di depannya adalah tempat yang paling mungkin berisi warisan dari Kaisar Semu yang perkasa. Yang tidak diduga Wu Yifan adalah justru karena kedatangannya, warisan Kaisar Semu yang perkasa akhirnya muncul. Hampir pada saat yang sama setelah Wu Yifan memasuki menara raksasa, detik berikutnya, semua orang di alam rahasia yang luas itu merasakan sesuatu, dan melihat ke arah pusat alam rahasia yang luas itu dengan kegembiraan di wajah mereka. Apakah perasaan ini adalah warisan dari Kaisar Semu yang perkasa? Hei, pergilah dan lihatlah. Konon, di tengah-tengah alam rahasia yang perkasa, telah muncul sebuah menara setinggi 1.000.000 meter, dan di dalamnya tersimpan warisan dari Kaisar Semu yang perkasa. Apa? Tunggu aku. Aku ingin mendapatkan warisan dari Kaisar Semu yang perkasa. Seketika, semua orang di alam rahasia yang luas itu bergegas menuju ke pusat alam rahasia yang luas itu, dan Wu Yifan, yang pertama kali memasuki menara raksasa itu, juga telah tiba di pusat menara raksasa itu. Bab 33, Anak muda, aku sangat menyukaimu. Bab 33, Anak muda, aku sangat menyukaimu. Apakah ini tempat di mana Kaisar Semu yang perkasa mewarisi warisannya? Pada saat ini, Wu Yifan telah memasuki bagian dalam menara raksasa, dan sekeliling menara raksasa itu adalah kegelapan tak berujung, seolah-olah seluruh dunia telah diperbesar. Ketika dia membuka kesadarannya, dia menyadari bahwa dunia di depannya begitu luas sehingga berada di luar kemampuannya untuk menjelajahinya dengan jelas. Tepat setelah Wu Yifan berbalik, dia menyadari bahwa jalan yang dia lalui telah menghilang. Tiba-tiba Wu Yifan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tetapi pada saat ini, tawa yang meriah datang dari belakang Wu Yifan. Hahaha, nak, apakah kamu dituntun oleh takdir untuk datang ke sini? Saat Wu Yifan berbalik, bayangan besar muncul di depan Wu Yifan. Saat dia melihat pihak lain, ekspresi Wu Yifan sedikit terkejut. Sebelum dia masuk, dia menyelidiki sang Kaisar Semu yang perkasa, dan dia secara alami dapat mengetahui bahwa lelaki tua di depannya adalah sang Kaisar Semu yang perkasa. Memikirkannya saja, Wu Yifan juga tahu bahwa lelaki tua itu pastilah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Kaisar Semu yang perkasa, jadi dia memberi hormat kepada Kaisar Semu yang perkasa di depannya. Junior Wu Yifan telah bertemu Senior Maidi. Ya, di zaman sekarang ini, masih ada orang yang mengenalku. Kaisar Semu yang perkasa itu juga sangat puas dengan reaksi Wu Yifan. Dia tersenyum dan membelai janggutnya yang tidak ada dan berkata sambil tersenyum. Melihat ke arah Kaisar Semu yang perkasa, Wu Yifan mendesah tak berdaya, lalu bertanya. Senior, karena Anda sudah di sini, bolehkah saya mendapatkan warisan Anda? Baiklah, tempat ini adalah warisanku. Aku telah memperhatikanmu sejak kau datang. Sejujurnya, anak muda, aku sangat menyukaimu. Baru pada saat itulah Kaisar Semu Haudang bereaksi, terbatuk, menatap Wu Yifan dan berkata dengan sangat serius. Namun, hal itu membuat Wu Yifan merinding. Bukankah Kaisar Semu Haudang menyukai pria? Memikirkan hal ini, Wu Yifan tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah, memikirkan apa yang harus dia lakukan jika Kaisar Semu Haudang mengambil tindakan nanti. Melarikan diri. Namun, tampaknya ia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri di hadapan seorang Kaisar Semu di puncak kekuasaannya, tetapi kakek buyutnya ada di luar. Jika sesuatu terjadi padanya, kakek buyutnya tidak akan mengabaikannya. Setelah melihat tindakan Wu Yifan, Kaisar Semu yang perkasa itu merasa seolah-olah dia telah dipukul. Dia juga tahu bahwa memang ada ambiguitas dalam kata-katanya, jadi dia terbatuk dan berkata, mungkin ada sedikit ambiguitas dalam apa yang kukatakan. Maksudku adalah bakatmu luar biasa dan kau adalah yang paling luar biasa di antara semua orang yang datang. Setelah mendengar ini, Wu Yifan akhirnya mengerti apa yang dimaksud Kaisar Semu yang perkasa itu, tetapi dia masih jauh dari Kaisar Semu yang perkasa itu. Begitu kecurigaan itu tertanam, kejahatannya akan terungkap.
Kaisar Semu yang perkasa itu tidak berdaya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Wu Yifan memikirkan sesuatu dan menatap Kaisar Semu yang perkasa itu dan bertanya, "Menurut apa yang dikatakan senior, bisakah aku mendapatkan warisanmu secara langsung?" Kemudian, dengan sorot mata Wu Yifan yang penuh harap, sang Kaisar Semu yang perkasa itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, meskipun bakatmu luar biasa, karena warisan itu ditinggalkan sebelum kematianku, dan sekarang aku hanyalah jiwa yang tersisa, jadi meskipun aku sangat menyukai bakatmu, aku tidak bisa secara langsung menyerahkan warisan itu kepadamu. Tetapi kamu telah diizinkan masuk terlebih dahulu. Kamu berada di depan orang lain untuk sementara waktu, dan kemungkinanmu untuk memperoleh warisan akan sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Baiklah." Wu Yifan mendesah tak berdaya, lalu dikirim untuk menerima tantangan warisan oleh Kaisar Semu yang perkasa. Tepat setelah Wu Yifan pergi, butuh sekitar 10 menit bagi orang kedua untuk masuk, lalu yang ketiga, lalu yang keempat, dan segera sebagian besar orang yang memasuki alam rahasia yang luas datang ke menara warisan. Dan sekarang Wu Yifan jauh di depan mereka. Di sisi lain, di luar. Setelah berlatih selama sekitar 5 tahun, Wu Yi juga menunjukkan bakat yang sangat mengerikan. Dalam 5 tahun, ia langsung menembus puncak Nascent Soul, dan hanya selangkah lagi untuk menembus Soul Formation. Ini mengejutkan seluruh keluarga Wu, tentu saja, kecuali Wu Hao. "Suamiku, bakat Yi sangat mengerikan, haruskah kita mencari guru yang baik untuknya?" Di malam hari, di kamar Wu Xuanyuan, istri Wu Xuanyuan, Li Yulong baru saja selesai berlatih dan menyerahkan pekerjaan rumahnya kepada Wu Xuanyuan, dan dia memegangnya di lengan Wu Xuanyuan dan bertanya dengan ragu-ragu. Lagi pula, dengan bakat yang ditunjukkan Wu Yi sekarang, mungkin hanya butuh waktu 20 tahun untuk menerobos ke alam suci, dan di antara keluarga Wu saat ini, hanya Wu Rulong dan Wu Qitian yang berhasil menerobos ke alam suci. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di keluarga Wu yang dapat membimbing Wu Yi. Mendengar perkataan istrinya, Wu Xuanyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai memikirkan perkataan istrinya. Memang, dia dan istrinya sekarang hanya berada di puncak Void Refining, dan masih selangkah lagi dari Transcending Tribulation. Dilihat dari kecenderungan saat ini, kultivasi mereka akan segera kalah dengan kultivasi putranya, dan sudah saatnya mencari guru yang baik untuk putranya. "Baiklah, apa yang kau katakan masuk akal, tetapi lebih baik aku meminta pendapat kakak laki-lakiku, yang lain, dan ayahku terlebih dahulu mengenai masalah ini. Jika memungkinkan, kurasa aku bisa meminta pendapat kakek?" Wu Xuanyuan berkata, dan Li Yulong juga mengangguk, terutama ketika dia memikirkan Wu Hao, ada sedikit ketakutan di matanya. Lagi pula, meskipun Wu Hao tidak pernah bergerak, selalu ada legenda tentang Wu Hao di keluarga Wu. Kabarnya, tingkat kultivasi Wu Hao pasti berada di alam tertinggi atau bahkan alam kuasi kaisar. Jika tidak, mustahil untuk mempertahankan bisnis keluarga sebesar itu milik keluarga Wu. Jika tidak, Kaisar dinasti Li sebelumnya tidak akan datang untuk meminta maaf dan menyerukan gencatan senjata. Keesokan harinya, Wu Xuanyuan mengumpulkan Wu Qiankun dan yang lainnya, dan setelah mendengar kata-kata Wu Xuanyuan, Wu Qiankun dan yang lainnya juga mengangguk. "Benar saja, Yi adalah jenius dari keluarga Wu kita. Kita perlu mencari guru untuk Yi. Tapi Yi adalah tubuh kekacauan. Rahasia ini tidak boleh terbongkar. Kalau tidak, orang-orang dari 4 tempat suci pasti akan datang untuk merebutnya. Jika mereka tidak bisa merebutnya, mereka bahkan bisa membunuh mereka." Perkataan Wu Wandao membuat Wu Xuanyuan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan masalah ini. Memang, 4 tanah suci selalu dihancurkan untuk para jenius jika mereka tidak bisa mendapatkannya, dan inilah yang menstabilkan status mereka sebagai 4 tanah suci. Jika berita tentang Wu Yi yang memiliki tubuh yang kacau menyebar, saya khawatir 4 tanah suci akan segera datang ke keluarga Wu. Jika Wu Yi tidak bergabung, seluruh keluarga Wu mungkin akan hancur. Setelah berdiskusi, mereka segera menanyakan pertanyaan ini kepada ayah mereka, Wu Rulong. Ketika mendengar berita itu,
Wu Rulong berpikir sejenak dan memilih untuk mengajukan pertanyaan itu kepada ayahnya. Serahkan saja pada kakekmu untuk mengurusnya. Ketika Wu Hao mengetahui bahwa Wu Xuanyuan dan yang lainnya sedang mencari seorang guru untuk Wu Dao, dia tercengang. Tidak, dia adalah Kaisar Agung. Kapan dia perlu mencari seorang kaisar semu yang tidak berguna untuk menjadi guru cucunya? Jadi tanpa ragu, Wu Hao menolaknya. Tidak perlu mencari guru untuk Wu Yi, biarkan saja dia berlatih. Aku akan melindunginya dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Lagi pula, putra takdir dalam pengetahuan Wu Hao pada dasarnya adalah orang-orang yang bebas berkeliaran. Misalnya, Wu Yifan, bukankah dia bisa menembus level yang begitu kuat hanya dengan berkeliaran bebas? Lagi pula, apa itu takdir? Takdir berarti mustahil membunuh seseorang sebelum waktunya tiba, sama seperti Xiongba. Bab ke-34.